Kemalaman membuat Raisa dan Reno tertidur di rumah Bu Widya. Alhasil Jihan pun terpaksa mengikuti perintah Bu Widya yang mana ia menyarankan agar mereka diantar saja pulangnya. Jihan setuju, hanya saja dirinya tetap pulang mengendarai motornya sedangkan kedua anaknya diantar Mario menggunakan mobilnya. Cukup perjalanan sekitar 15 menit, perjalanan waktu yang sangat singkat ditempuh. Karena keadaan jalan yang renggang membuat mereka pulang bebas hambatan, tidak perlu terjebak macet. Sampai di rumah, Jihan segera memarkirkan motornya. Lalu cepat-cepat menghampiri mobil Mario untuk memangku kedua anaknya secara giliran. Namun sebelumnya ia membuka pintu terlebih dahulu karena ia memang tidak memakai jasa asisten rumah tangga. Kamu gendong Reno, aku gendong Raisa. Petik 2. Tidak usah, biar aku bangunkan Raisa saja dan Reno aku gendong. Tolak Jihan. Kasihan Raisa kalau harus dibangunkan. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Kalau begitu biar Reno aku yang gendong. Petik 2. Jihan tampak ragu. Ia sama sekali tidak ingin merepotkan orang lain. Ia sudah terbiasa serba sendiri. Namun belum juga disetujui Mario sudah menggendong Reno dan itu membuat Jihan hendak protes tapi urung karena Mario kepalang menjauh dan hendak masuk rumah. Dengan terpaksa Jihan pun membiarkan Mario untuk menggendong Reno. Sementara itu dirinya membangunkan Raisa. Raisa mengerjap beberapa kali saat tubuhnya serasa tergoncang. Pendar matanya menatap wajah sang Uma. Uma, maaf aku ketiduran. Petik 2. Jihan tersenyum. Tidak apa-apa. Petik 2. Tadi di rumah Bu Widya Raisa tertidur lalu ketika akan pulang Jihan membangunkannya. Dalam perjalanan pulang sepertinya Raisa masih mengantuk berat hingga ia kembali tertidur. Jihan menggenggam tangan Raisa masuk ke rumah. Mario sedang menunggu kedatangan Jihan di ujung tangga. Kamar Reno yang mana? Tanya Mario. Terus aja, Mas. Nanti juga di depan pintu kamarnya ada tulisan pengawal Uma. Itu kamar Reno. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Jihan, Mario kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar Reno. Sementara itu Jihan mengantar Raisa ke kamarnya. Setidaknya ia ingin mengucapkan selamat tidur terlebih dahulu pada anak sulungnya itu. Di dalam kamar Reno, dengan tidak sopannya Mario memperhatikan kamar Reno. Hingga netranya menangkap satu pemandangan yang membuat senyum terbit di bibirnya. Dengan perlahan Mario melangkah, lalu tangannya terangkat dan menyentuh sebuah foto yang terpajang di kamar Reno. Sebuah foto yang menunjukkan Jihan dan kedua anaknya yang tertawa begitu lepas. Seolah-olah mereka tidak punya beban sedikit pun. Dari dulu aku selalu senang melihat kamu tersenyum apalagi jika tertawa. Dulu mungkin aku lancang karena sudah menyukaimu. Seorang wanita perfeksionis sekaligus seorang istri. Sekarang, semoga saja aku bisa mendapatkan kamu. Bertahun-tahun lamanya aku mencari keberadamu dan tidak aku sangka Allah mempertemukan kita lagi. Di saat aku hampir menyerah. Petik 2. Mas Mario sedang apa? Petik 2. Pertanyaan tiba-tiba itu sungguh mengagetkan Mario. Buru-buru ia langsung mengalihkan tatapannya pada Jihan. Maaf, aku sudah bersikap kurang sopan. Petik 2. Gak apa-apa, ini sudah malam sebaiknya Mas cepat pulang. Terima kasih sebelumnya sudah mau repot-repot mengantarkan anak-anak. Petik 2. Aku sama sekali tidak merasa direpotkan. Justru aku senang bisa mengantar anak-anak. Petik 2. Setelah dialog singkat itu, Mario pun pamit. Tidak nyaman juga rasanya jika berduaan dengan Jihan saja. Tidak berbeda jauh dengan Jihan yang sebenarnya merasa risih memasukkan seorang pria bukan mahramnya ke dalam rumah. Sepanjang perjalanan pulang tidak hentinya Mario melukiskan senyum. Sungguh malam ini ia teramat bahagia. Bisa bertemu kembali dengan orang yang ia cintai. Dulu sekali tepatnya 7 tahun lalu, Mario ada seorang CEO muda.
Di usianya yang baru 20 tahun sudah menjabat kedudukan tertinggi di perusahaan milik ayahnya itu. Secara tidak sengaja dirinya bertemu dengan Jihan. Dan sejak itulah ia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Satu hal yang paling ia sukai yaitu ramah, mudah senyum dan gampang berbaur. Tanpa sepengetahuan orang lain dirinya menyelidiki kehidupan Jihan. Hingga fakta pun terungkap jika wanita yang ia cintai sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tentu saja cinta yang mulai bersemi itu seketika layu. Karena tidak mungkin untuk bisa terus bersemi. Sejak itu pula ia hengkang dari jabatannya. Mungkin ia dirinya seorang pengecut yang tidak bisa menerima keadaan. Ia memilih menjauh daripada terus melihat wanitanya itu. Melalui sebuah pertimbangan ia pun mencopot jabatannya sebagai CEO. Ia memilih untuk terus kuliah dan pergi ke pondok pesantren. Satu yang Mario harapkan dari masuk pesantren mendapatkan ketenangan dan melupakan cinta salahnya. Salah karena mencintai istri orang lain. Berita kasus Jihan tersebar. Pun Mario mengetahuinya hingga ia memutuskan untuk kembali menjadi CEO. Namun semua terlambat karena Jihan sudah heret dan ia tidak tahu kemana perginya Jihan. 5 tahun berlalu. Kini Allah mempertemukan dirinya lagi dengan wanita di masa lalunya. Wanita yang secara paksa harus ia lupakan. Hati Mario berbunga. Ini tanda yang baik bukan? Pikir Mario. Takdir seolah-olah sedang menyatukan mereka berdua. Ini sama sekali tidak terbayangkan oleh Mario. Bahkan harapan untuk bertemu dengan Jihan suatu ketidakmungkinan. Apakah aku punya kesempatan untuk memiliki dirimu? Merajut pernikahan bersamamu seperti mimpi-mimpi yang sering aku bayangkan. Petik 2. Mario terus saja bergumam dengan tidak hentinya melukiskan senyum. Sementara itu, Jihan saat ini masih berada di kamar Reno. Ia membaringkan tubuhnya di samping Reno. Mengelus sayang kepala Reno lalu tiba-tiba ia menangis. Bukan inginnya memisahkan Reno dengan ayah kandungnya namun ia pun tidak menginginkan hal ini terjadi. Terlebih saat ia melihat dengan jelas betapa akrabnya Reno dengan sosok yang bernama Mario. Hatinya ngilu melihat pemandangan yang sama sekali tidak ingin ia lihat. Maafkan Uma. Sayang, Uma tahu kamu pasti merindukan ayahmu. Uma tidak bisa berbuat apa-apa. Uma hanya bisa berharap dan berharap. Maafkan Uma karena Uma banyak menjanjikan tanpa tahu apakah Uma bisa mewujudkan janji-janji itu. Petik 2. Air mata Jihan semakin deras. Jika bisa memilih ia lebih memilih terus bersama suaminya meskipun ia tahu dirinya dilukai secara terang-terangan. Daripada ia harus menyaksikan kedua anaknya kurang kasih sayang ayahnya. Itu jauh lebih sakit. Sungguh. Reno yang tertidur mulai merasa ada suara orang menangis. Ia juga merasa ada sedikit goncangan di belakang tubuhnya. Hingga akhirnya Reno terjaga matanya terbuka dengan sempurna. Reno membalikkan tubuhnya ia melihat umanya yang menangis tanpa suara hanya tubuhnya yang bergetar. Entahlah. Sikap Reno terlihat seperti bukanlah seorang anak yang berusia 5 tahun. Ia seolah-olah peka. Ia tahu bagaimana cara untuk menyikapi segala sesuatu. Seperti saat ini misalnya. Ia hanya diam beberapa detik setelah itu memeluk umanya. Pelukan itu mengartikan sebuah isyarat tenanglah di sini ada dirinya. Yang akan melindungi dan menjaga umanya. Tidak akan ia biarkan umanya terluka atau menangis. Jihan menyadari jika ada yang memeluknya. Hingga ia pun menghentikan tangisnya dan secepatnya menghapus air matanya. Kamu bangun. Nak, maaf sepertinya Uma mengganggu tidurmu. Sekarang tidur kembali. Ya, Uma ke kamar dulu. Petik 2. Tidur sama Reno aja. Uma, jangan pergi. Petik 2. Reno kembali menarik tangan Jihan lalu mengeratkan kembali pelukannya. Dan ini membuat dirinya merasa nyaman sangat nyaman. Maafkan Uma. Uma doakan semoga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan. Petik 1.